Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin dan juga muslimah rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan pujian yang mutlak, pujian yang sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Mencipta, telah menciptakan kita beserta dengan kenikmatan yang ada pada diri kita semua. Maka kewajiban kita atas nikmat tersebut adalah mensyukurinya dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Itu sudah sering kita ingatkan bahwasanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Bukan menggunakan kenikmatan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berusaha menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Sebagaimana senantiasa diingatkan dalam firman Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu itu meninggal kecuali dalam keadaan engkau berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan juga salam senantiasa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salat dan salam atas junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikutnya yang baik. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita juga mengingatkan atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Imam Bukhari. Nabi kita bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu di dalamnya atau dia lalai di dalam dua nikmat tersebut, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka majelis kita di hari Selasa malam ba'dal maghrib ini semoga bisa menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat ini, nikmat sehat dan waktu luang. Jadi hendaknya kesehatan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, demikian pula waktu kita yang luang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita yakini bahwasanya majelis ilmu, majelis zikir yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya juga senantiasa dibacakan salawat ketika setiap kali kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah di pertemuan yang lalu kita telah membaca tafsir daripada surah Al-Asr. Di situ juga mengingatkan kepada kita tentang nikmat waktu. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan membaca tafsir dari surah At-Takatsur. Atau sebagian ulama menyebutkan dengan menukilkan ayat yang pertama, yaitu Al-Haakumut Takatsur. Jadi di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya menyebutkan tafsiru surati Al-Haakumut Takatsur. Tafsir daripada surah Al-Haakumut Takatsur yang artinya At-Takatsur artinya adalah saling berbanyak-banyakan, aslinya gitu. Cuma di dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diartikan bermegah-megahan. Karena kata at-takatsur itu berasal dari kata kasura yaksuru. Kasirun, artinya banyak. Kemudian di sini dalam ilmu bahasa, ilmu sharaf itu, bahasa Arab, itu mengikuti wazan tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan, seperti kemarin. Apa tawaso, ya, wa tawaso itu apa? Saling berwasiat. Kalau ini takasara itu saling berbanyak-banyakan, saling berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan perkara duniawi yang dia kumpulkan hingga menjadi banyak. Maka di dalam surah ini, di ayat yang pertama atau di sini disebutkan wahiyya makkiyatun, dan surat ini termasuk surah makkiyah. Surah makkiyah itu artinya surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah. Ya, meskipun di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau membawakan ada sebagian ulama yang menyatakan surat ini surah Madaniyah. Ya, karena di dalam sebagian penjelasan ulama tersebut asbabun nuzulnya di sini adalah ada sebagian sahabat dari kaum Ansor. Nah, kalau kaum Ansor berarti di negeri mana, Pak? Ansor itu penduduk Madinah. Ansor itu artinya yang menolong. Nah, kalau penduduk Mekah yang hijrah namanya muhajirin. Jadi kita sering dengar kata muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah, berarti dari Mekah. Kalau Ansor itu orang-orang yang menolong Nabi beserta sahabat yang hijrah. Itu berarti di kota Madinah. Nah, sebagian ulama di tafsir itu menyebutkan asbabun nuzul dari surat ini itu sebagian kaum Ansor itu ada yang mempunyai sikap berbangga-bangga, berbanyak-banyakan, sampai dalam hal pahlawannya mereka. Jadi mereka saling mengadu banyak-banyakan mana hingga mendatangi ke pemakaman atau kuburan. Nah, itu mereka menghitung pahlawannya itu lebih banyak yang mana. Nah, jadi di situ saling berbangga-banggaan banyak-banyakan yang mana. Namun di sisi para ulama yang lain, riwayat ini adalah riwayat yang lemah karena surah ini dan memang kebanyakan daripada surat-surat pendek itu adalah surah Makkiyah. Diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, dan isinya itu senantiasa mengingatkan tujuan hidup. Jadi di surat-surat pendek itu senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tujuan kita hidup di dunia itu untuk apa. Hakikatnya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dari itu di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Haakumut Takatsur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan atau bermegah-megahan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini fa'ilnya at-takatsur. Kalau dalam bahasa Indonesia itu subjeknya. Jadi kalau susunan bahasa Indonesia subjek predikat objek berarti at-takatsur, bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan itu telah melalaikan kalian, telah menyibukkan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan.
Artinya apa? Sampai kalian mati. Hatta zurtumul maqabir. Cuman perhatikan nanti akan dijelaskan para ulama di ayat ini Allah menggunakan kalimat zurtum dari kata zaro yazuru ziarah yang artinya itu berkunjung. Sampai kalian itu mengunjungi alam kubur. Nah, nanti ada faedah tersendiri. Maka di sini diingatkan berbanyak-banyakan itu akan terus terjadi, akan menyibukkan diri kalian sampai kalian mati. Karena ada di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, itu seorang manusia itu sampai tuanya, sampai tua, itu ada dua hal yang terus menempel pada dirinya. Dua hal itu apa? Ketamakan dan angan-angan. Itu akan terus ada sampai seorang itu sampai menginjak usia tua itu masih ada terus apa ketamakan. Nah, kemudian angan-angannya ingin panjang umur itu terus ada. Maka kapan itu berhenti? Ya sampai dia masuk ke kuburan. Artinya apa? Sampai dia mati baru itu berhenti. Namun apakah ini benar? Ini adalah perkara yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berikutnya ingatkan, kalla. Artinya sekali-kali tidak. Atau janganlah begitu. Kata kalla itu bisa berarti sekali-kali tidak atau janganlah begitu. Dalam terjemahan seringnya terjemahan seperti ini. Saufa ta'lamun. Kelak kalian itu akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Diulangi lagi. Jadi ada namanya itu uslub atau gaya bahasa, metode dalam berbicara itu pengulangan lafaz, pengulangan kalimat dalam rangka menguatkan atau menegaskan dan mengingatkan orang. Karena kadang orang itu diajak omong sekali ternyata nggak merungake gitu, nggak gatek gitu. Makanya perlu diulangi. Nah ini agar lebih menjadi perhatian. Maka Allah Subhanahu wa taala ulangi ini, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan demikian nih, benar-benar tidak itu. Kalian itu akan mengetahui. Kelak kalian pasti akan mengetahui. Kalla sekali-kali tidak atau janganlah demikian. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian itu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Dengan ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim. Kalau dalam terjemahannya ini seolah-olah nyambung. Seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Namun yang benar yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, antara ayat yang tadi kalla saufa lau ta'lamuna ilmal yakin dengan la tarawunnal jahim ini, kalau kita baca jangan diwasol, jangan disambung, artinya diwakafkan. Jadi kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Selesai baru baca lagi la tarawunnal jahim. Karena nanti akan dijelaskan tafsirannya, maknanya. Artinya itu seandainya kalian mengetahui ilmu yang yakin, jawabannya itu maka kalian akan mengetahui akibatnya. Itu jawabannya. Baru kemudian setelah kalian mengetahui akibatnya, bagi orang-orang yang tamak dengan dunia tadi, saling bermegah-megahan, berbanyak-banyakan mengumpulkan dunia, baru ini jawabannya, la tarawunnal jahim. Sungguh kalian itu akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian sungguh kalian itu akan melihat neraka jahim itu dengan ainal yaqin, pandangan yang yakin. Tadi disebutkan ilmu yakin. Kemudian di sini ada ainul yakin. Nanti ada tahapan pengetahuan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin. Nah, ilmu yakin itu ilmu. Kita mengetahui, bisa diraih dengan cara belajar atau bisa diraih dari cara informasi dari orang lain. Itu ilmu yakin. Kemudian tingkatan berikutnya itu ainul yakin. Ainul yakin itu bagaimana? Kalau kita sudah benar-benar melihat sendiri dengan mata kepala kita, nah, itu akan semakin apa? Semakin membuat yakin gitu. Terus yang paling tinggi lagi apa? Hakul yakin, benar-benar hak. Benar-benar benar itu akan yakin. Kapan itu? Kalau sudah merasakan sendiri.
Ya, kalau sudah merasakan nikmatnya surga ya hakul yakin. Atau sebaliknya waliyadzubillah kalau sudah merasakan siksa api neraka itulah hakul yakin. Nah, jadi tingkatan keyakinan itu ada ilmu yakin, kemudian ainul yakin, baru kemudian hakul yakin. Cuman di sini di ayat ini tidak yang disebutkan yang hakul yakin. Tsumma la tarawunnaha ainul yakin. Kemudian sungguh kalian itu akan melihat al-jahim neraka itu dengan pandangan yang yakin. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyai. Yauma idzin pada hari itu anin naim dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berkata al-mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, yaqulu ta'ala muwabbihan ibadahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ini dalam keadaan menjelaskan hinanya hamba-hambanya. Ya, muwabbihan ibadahu, menjelaskan tentang celanya atau hinanya hamba-hambanya dikarenakan apa? Anistighalihim, dikarenakan sibuknya mereka amma khuliqu lahu, dari apa yang semestinya mereka itu khuliqu lahu, diciptakan untuknya. Kita hamba Allah, kita makhluk Allah, diciptakan oleh Allah itu semestinya untuk apa? Untuk ibadah. Sudah sering disampaikan ayatnya. Di banyak-banyak apa? Ceramah-ceramah, khutbah-khutbah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali agar untuk beribadah. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Nah, namun mereka di sini diingatkan oleh Allah, kebanyakan hamba-hambanya itu ternyata sibuk lalai dari tujuan Allah ciptakan mereka. Min ibadati, berupa ibadah kepadanya. Mereka lalai dari ibadah kepada Allah. Wahdahu la syarikalah, beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini diingatkan perkara yang pertama, namanya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Termasuk kesalahan di dalam bersyukur. Termasuk kesalahan di dalam mensyukuri nikmat Allah itu adalah menggunakan nikmat Allah itu bukan untuk ibadah hanya kepada Allah saja, tapi malah digunakan untuk ibadah juga kepada selain Allah. Misalkan dalam hal sesembelihan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan pada kita berupa harta untuk ketaatan kepada Allah, yaitu berupa sembelihan. Nah, harusnya kalau di dalam Islam, di dalam syariat Islam, namanya penyembelihan, az-zabh, penyembelihan atau udhiyah, sama itu namanya, atau an-nahr, fasalli rabbika wanhar, itu harusnya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita itu harusnya kita gunakan untuk sedekah fisabilillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam penyembelihan itu juga seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya ada orang yang mengatasnamakan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya, tapi nyembelihnya kemudian ditujukan untuk jin, ya, penunggu daerah mana. Nah, dikatakan kemudian itu kepalanya ditanam di bumi, atau sebagian ada yang menyembelih di pinggir lautan, kemudian kepalanya dilarung ke lautan. Nah, itu adalah bentuk pemalingan, ya, ibadah kepada selain Allah. Karena namanya ibadah penyembelihan itu harusnya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu termasuk apa? Tersibuknya seseorang, ya, dengan hal yang tidak semestinya. Harusnya itu ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian juga wa ma'rifatihi, dan tersibukkan dari mengenali Allah. Seorang sibuk kerja, tapi dia lalai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya rukun iman, itu lupa. Rukun iman ada berapa? Lupa. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah,
Kemudian rukun Islam yang pertama syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nanti kalau ditanya maknanya apa? Nah, lupa artinya apa? Dia lalai, dia sibuk dengan pekerjaan duniawinya sampai dia tidak mengenal ajaran agama Islam. Bagaimana cara wudhu yang betul, bagaimana cara sholat yang betul, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, itu dia lalai terhadap ma'rifatullah. Kemudian juga wal inabati ilaihi, dia lalai untuk bertobat kepadanya. Inabah itu gimana? Taubat. Namanya manusia itu pasti sering berbuat kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat. Nah, kalau orang sudah sibuk terus sampai dia lalai dari tobat. Zikir untuk lisannya mengucapkan istighfar aja sampai lupa. Jarang-jarang dia mengucapkan istighfar. Ya, saking sibuknya setelah sholat tidak istighfar dulu langsung pergi lagi ke pekerjaannya. Ini adalah merupakan hal yang melalaikan. Kemudian juga wa taqdimi mahabbati ala kulli syai', dan terlalaikan dari mendahulukan cinta kepada Allah atas segala sesuatu. Seseorang saking cintanya dengan kerjaannya lupa kalau dia sudah mendengar azan panggilan dari Allah, ya, lebih mencintai pekerjaannya atau lebih mencintai, ya, keluarganya. Nah, sedang piknik senang-senang sama keluarganya itu. Mereka sudah mendengar azan, masih asik sama keluarganya, sama keluarga dulu. Nah, sholatin nanti dulu. Nah, itu termasuk apa? Mendahulukan keluarga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus diingatkan pada kita semua itu. Nah, jadi kita harus ingat terus tujuan kita diciptakan di dunia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya tuh jangan sampai, ya, menjadi renungan bagi kita tuh. Jangan sampai kita itu sibuk mengejar dunia, padahal dunia itu akan kita tinggalkan. Pasti itu akan kita tinggalkan. Kapan kita tinggalkan? Ketika yang meninggalkan, namanya aja meninggalkan dunia. Jadi istilahnya tuh nggak lucu. Ketika kita sedang sibuk mengejar dunia, ternyata kita meninggal dunia. Ya, jangan sampai seperti itu. Ketika kita sibuk, ya, sedang bekerja atau melakukan aktivitas duniawi, itu tidak ada masalah. Asalnya boleh-boleh saja. Asalkan diniatkan apa? Diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya ilmu itu gitu, Pak. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak pernah terbesit itu, nggak pernah ada pikiran kerja untuk ibadah. Pokoknya kerja ya kerja. Nah, tujuannya apa? Dapat gaji, dapat upah, dapat uang, tujuannya gitu. Tapi kalau kita punya ilmu, setiap kali kita kerja itu kita niatkan, ya, mencari nafkah, ya, mencari gaji, mencari upah, tujuannya nanti untuk disedekahkan. Ya, termasuk apa? Kita sebagai para laki-laki, ya, sudah menjadi apa? Kepala keluarga, sebagai suami, nafkah kita kepada anak istri kita itu adalah sedekah. Jadi kita kerja itu ibadah ketika kita memang niatkan nanti kita gunakan untuk menafkahi anak dan istri, itu sedekah. Nah, kemudian ketika kita mencari rezeki itu tujuannya apa? Untuk makan, untuk minum, betul. Ya. Makan minum itu agar apa? Agar tubuh kita itu sehat. Ya, agar kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Nah, tapi kehidupan kita ketika kita sehat, kita bisa gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat, untuk puasa, dan yang lainnya. Ketika kita ada kelapangan rezeki, lebih rezeki, ya kita gunakan untuk sedekah. Itu merupakan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Jadi tidak masalah kita bekerja, kita sibuk dengan pekerjaan. Memang itu justru apa? Dianjurkan. Kalau ada yang bilang kita itu kan mau sedekah juga butuh uang, ya betul. Ya makanya itu harus punya ilmu tadi, harus diniatkan itu, Pak. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau tidak ada niatan dia tidak dapat pahala. Jadi pentingnya niat itu sama seperti itu. Kemudian di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaakum andalikal mazkur. Maksudnya seperti itu. Jadi alhaakum telah melalaikan kalian dari perkara-perkara yang disebutkan tadi. Yaitu apa? Ibadah, mahabbah, ma'rifah, inabah, dan lain-lain.
Jadi telah melalaikan kalian dari hal itu. At-takasuru, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan. Nah, di dalam ayat ini kata Syekh rahimahullah taala, walam yadhkur al-mutakatsaru bihi. Dalam ayat ini tuh tidak disebutkan perkara yang diperbanyak-banyak itu apa. Yang dibanyak-banyakkan tuh apa tidak disebutkan. Apakah harta, apakah apa, anak, apakah kedudukan, tidak disebutkan. Tujuannya apa? Liyashmala dzalika kulla ma yatakatsaru bihil mutakatsirun. Agar mencakup segala sesuatu. Ya. Yang orang-orang yang berbanyak-banyak itu senantiasa memperbanyaknya. Jadi sifatnya itu umum. Sifatnya umum, tidak hanya memperbanyak harta, tidak. Memperbanyak anak juga termasuk, memperbanyak apa? Jabatan, kedudukan, pekerjaan, dan lain itu termasuk, nanti disebutkan. Wa yaftakhiru bil muftakhiruna. Dan juga orang-orang yang bermegah-megahan itu bermegah-megahan minat takasuri fil amwal, itu disebutkan. Berupa bermegah-megahan atau memperbanyak fil amwal, di dalam hartanya. Wal aulad, dan anaknya. Wal ansor, dan penolongnya atau kaumnya. Wal junud, dan tentaranya. Wal khodam, dan pembantu. Wal jah, dan kedudukan. Wa ghairi dzalika, dan selain hal itu mimma yaqsadu minhu mutakatsarah. Dari apa yang dituju padanya, dari hal yang diperbanyak-banyak tersebut, kullu wahidin bil akhar. Setiap orang kepada orang yang lain. Jadi satu sama lainnya, antara hamba Allah itu saling berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, dulu-duluan, saling apa? Ujub. Lebih banyak saya, lebih banyak saya. Itu namanya at-takatsur. Walaisal maqsudu bihi al-ikhlasu lillahi ta'ala. Dan tidak dimaksudkan dengan berbanyak-banyak itu dalam rangka untuk mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak hartanya, anaknya, dan lain-lainnya itu tadi bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi hanya untuk karena apa? Berbangga-banggaan satu sama lainnya. Kemudian fastamarrat ghaflatukum wa lahwatukum wa tasawwulukum hatta zurtumul maqabir. Artinya fastamarrat, terus menerus itu berlangsung, ghaflatukum, lalainya kalian, wa lahwatukum, dan perbuatan sia-sianya kalian, wa tasawwulukum, dan sibuknya kalian itu. Sampai kapan itu terus berlangsung? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke kuburan. Maqabir misalnya kuburan. Fankashafa lakum hina idzin al-ghita. Maka pada saat itu kalau kalian sudah masuk ke kuburan, tersingkaplah atau terbukalah penutupnya. Nah, maksudnya itu kita tertutup dengan apa? Dengan dunia, dengan harta, itu pandangan kita tertutup, tidak melihat akhirat. Akhirat itu tertutup karena kita sibuk dengan dunia. Walakin ba'dama ta'adzara 'alaikum istighnafu. Akan tetapi ba'dama ta'adzara, hal itu tuh setelah menjadi apa? Terudurkan, hanya udur itu sudah nggak bisa lagi. Seperti istilahnya itu kalau orang sudah tua, oh beliau sudah udur, sudah nggak bisa melakukan lagi. Nah, jadi ba'dama ta'adzara 'alaikum istinawu, artinya itu nggak bisa lagi untuk memulainya, sudah terlambat bahasanya gitu. Nah, waktu di dunia berbanyak-banyakan mencari dunia, masih apa? Tertutup itu pandangan ke akhirat, lalai terhadap akhirat, masih sibuk dunia. Namun kalau sudah mati, baru kelihatan akhirat. Baru surga itu dinampakkan, neraka itu dinampakkan, di alam barzakh itu akan dinampakkan nanti. Namun ternyata hal itu sudah terlambat, sudah tidak ada gunanya lagi. Wadalla qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam kuburan, itu menunjukkan annal barzakha, bahwasanya alam barzakh itu adalah darun maqsudun minha an-nufudhu ila daril baqiyah. Jadi alam barzakh itu adalah negeri yang dimaksudkan darinya perpindahan, an-nufud, pindah ila daril baqiyah, ke negeri yang kekal abadi.
Nah, dalam penjelasan namanya barzah itu dia artinya penutup antara dunia dan akhirat. Jadi kalau atau batasan. Jadi ketika seorang sudah masuk di batasannya itu yaitu alam barzah, maka dia akan melihat ya, negeri yang kekal itu nanti di akhirat. Dia akan masuk surga atau masuk neraka. Li'anna Allah samahum zairina. Di dalam ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala menamai mereka zairin, orang-orang yang ziarah. Jadi zurtum itu dari kata zaro yazuru ziaratan. Nah, pelakunya namanya zair. Di sini kan sebutkan Allah Subhanahu menamai mereka dengan zairina, orang-orang yang berziarah. Nah, ini bukan berarti ziarah kubur, tapi benar-benar masuk ke dalam kuburannya. Kalau ziarah kubur kan tilik kubur bahasanya gitu. Nah, dalam rangka mengingatkan kematian pada kita, juga dalam rangka mendoakan saudara kita yang sudah di dalam kubur. Tapi kalau dalam ayat ini yang dimaksud dengan zurtum makabir itu kalian sudah benar-benar masuk di kuburan, kalian sudah mati, sudah pindah alam, masuk ke alam barzah. Namun di sini Allah menamai dengan kata zairin, orang yang berkunjung. Walam yusammihim mukimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak namai dengan orang-orang yang mukim, tetap tinggal di alam barzah. Kenapa alam barzah itu hanya perantara itu? Jadi istilahnya itu istirahat ya sebetulnya enggak istirahat, istirahat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang yang beriman, alam barzah itu adalah tempat peristirahatan sementara. Tempat peristirahatan sementara. Tapi kalau bagi orang-orang kafir, nah itu pintu menuju apa? Kesengsaraan, adab yang sangat pedih, yang sangat kekal. Itu alam barzah. Jadi sementara di alam barzah, tapi lamanya itu tetap lama, tetap menunggu hari kiamat. Jadi proses alam kehidupan itu kita di dunia. Nah, nanti kalau meninggalkan dunia itu pindah alam dulu, alam barzah. Nah, masih alam barzah sampai baru ketika kiamat baru dibangkitkan. Istilahnya itu orang mati itu saudaranya apa? Tidur, atau tidur itu saudaranya kematian. Nah, kalau kita melihat orang tidur ya kayaknya kan tenang-tenang aja diem, tapi kan dia kan kadang mimpi apa, ada aktivitas macam-macam. Nah, kadang orang tidur bangun-bangun badannya sakit semua, capek-capek semua. Ternyata mimpi apa? Mimpi lari-lari atau mimpi dipukul orang atau mimpi berkelahi ya gitu. Nah, bangun-bangun rasanya pegel-pegel. Sama itu kalau di alam barzah itu. Nah, orang yang mati kalau kita lihat di kuburan akan dibongkar ya kayaknya biasa aja. Tapi di dalamnya dia merasakan antara nikmat kubur atau adab kubur. Dan kita memohon kepada Allah akan memberikan nikmat kubur. Kemudian saya melanjutkan padahal dzalika 'alal ba'tsi wal jazaa'i bil amal. Dan hal itu ayat hatta zurtumul maqabir itu menunjukkan atas adanya al-ba'si, hari kebangkitan, wal jaza, dan hari pembalasan bil a'mal, dengan amalan-amalan kita. Bidarin baqiyatin ghairi faniyah, di negeri yang kekal, bukan negeri yang fana. Faniyah itu fana, itu artinya apa? Yang akan sirna, akan hilang. Tapi kalau baqiyah itu yang baqa, terus menerus kekal, ada. Walihada, oleh karena ini tawa'adahum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, mengancam mereka biqauli, dengan firman-Nya, kalla saufa ta'lamun. Jangan demikian, kelak kalian itu pasti akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan demikian, kelak kalian pasti akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, jangan demikian, sekiranya kalian itu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Ai, maksudnya adalah lau ta'lamuna ma amamakum, sekiranya kalian itu mengetahui apa yang ada di hadapan kalian, ilman, dengan ilmu yasilu ilal qulub, yang sampai ke dalam hati, yaitu ilmu yakin, betul-betul yakin masuk ke dalam hati, lama alhaqumut takasur, sungguh kalian itu tidak akan tersibukkan dengan berbanyak-banyakan.
wala badartum ilal a'mali sholihah, dan sungguh kalian itu justru akan apa? Berlomba-lomba, bersegera untuk menuju beramal saleh. Menuju beramal saleh. Lakin akan tetapi ada mal ilmil hakiki, ketidakadaan ilmu yang hakiki yang ada pada diri seorang hamba itu sayyarakum ila ma tarawun, akan menjadikan kalian itu sebagaimana apa yang kalian lihat, yaitu terlalaikan dengan dunia. Nah, ini sebagai pengingat buat kita semua ya. Kita kan sudah yakin itu bahwasannya umur, ini nikmat umur ini. Umur itu kan sudah ditentukan. Cuman kan kita nggak tahu kapan kita selesai umur kita itu, the end-nya kita itu kapan kan kita nggak tahu ya. Kalau kita kira-kira setiap hari itu kan tambah umur. Setiap hari tambah umur, tiap bulan, tiap tahun tambah umur. Bertambahnya umur itu kita senang atau sedih, Pak, kira-kira? Sedih nggih? Yakin, Pak, sedih, Pak? Sedih nggih? Nek bertambah harta senang apa sedih, Pak? Hah? Senang apa sedih, Pak, kira-kira? Nek sedih, Masya Allah, jos nih. Tapi kebanyakan orang bakal seneng. Tapi padahal kita tahu apa? Umur dan rezeki itu sudah diatur. Artinya apa? Totalnya itu sudah ditentukan. Misalkan umur kita 63 tahun, ya bakal 63 tahun kita meninggal. Jadi artinya apa? Kalau sekarang umur kita misalkan 40 atau 50, tambah sehari tambah mendekati 63, mau the end tuh, Pak. Nah, mau tamat itu, mau selesai. Sama rezeki juga gitu. Seandainya kita tahu misalkan rezeki kita totalnya 1 miliar misalkan itu. Sekarang ini kita sudah berapa tahun, selama ini kita sudah dapat berapa juta, berapa itu. Nah, kalau kita tahu tambah rezeki itu sebetulnya apa? Rezeki kita itu sudah mau habis. Ya, rezeki kita sudah mau habis. Jadi ini pengingat buat kita itu. Sebetulnya itu kalau kita dapat rezeki nomplok itu biasanya kan senang gitu. Tapi itu mengingatkan, ya Allah sebentar lagi ini jangan ini. Iki jatah rezekiku piro iki jak akeh apa jadi kan kita nggak tahu gitu. Tapi kita lalai itu. Kita senang itu dapat rezeki itu gitu. Nah, ini pengingat buat kita, Pak. Kalau dapat rezeki itu ya manusiawi senang. Ya makanya gimana solusinya? Untuk ibadah, untuk ketaatan. Ya, sebagaimana itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu di awal-awal tafsir ini, ya, beliau membawakan hadis Rasulullah mengingatkan apa? Harta kita itu hanya ada 3. Yang pertama adalah yang kita makan, nah itu pasti akan hilang. Yang kedua itu yang kita pakai, entah pakaian, kendaraan atau apa, itu pasti akan usang, akan rusak. Dan yang ketiga adalah yang kita sedekahkan dan itulah yang kekal abadi. Nah, tinggal kita mau milih harta kita yang mana. Nah, yaitu pengingat buat kita semua. Ini tafsirnya belum selesai, kalau kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.